carbon footprint, dan bata plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rashid dengan NIM F4401211068. Saya Mandi Soti Farhat dengan NIM F4401121169. Dan saya Dilan Krisnaya dengan NIM F4401211070. Carbon footprint. Carbon footprint atau jejak karbon merupakan perkiraan jumlah total dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama produksi, pemrosesan, dan produk. Kondisi di Indonesia. Indonesia ini menempati peringkat ke-8 negara dengan penghasil emisi karbon pada tahun 2018 menurut World Research Institute atau WRI. Sedangkan penghasil emisi karbon terbesar selama 1950 sampai 2021, Indonesia ini menduduki posisi peringkat ke-4 yang menyumbang 4,5% emisi karbon di dunia. Meskipun memiliki luas hutan tropis yang besar, ternyata karbon yang Indonesia hasilkan juga tidak kalah tinggi. Kemudian penyebabnya. Aktivitas manusia dapat menimbulkan jejak karbon seperti penggunaan kendaraan, penggunaan energi listrik yang berlebihan, dan konsumsi makanan serta penggunaan plastik. Penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Berpergian menggunakan kendaraan pribadi artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi karbon dioksida. Penggunaan energi listrik dan air untuk keperluan sehari-hari misalnya televisi, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Begitu juga dengan penyalahgunaan air. Dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih agar dapat digunakan. Tetapi kita malah sering membuang atau menyalahgunakan air bersih. Selanjutnya ada konsumsi makanan. Nah, ternyata makanan yang kita konsumsi ini juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah. Mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Nah, plastik berdasarkan sebuah penelitian berhasil menghitung bahwa dalam seluruh siklusnya, plastik menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca global. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada sektor penerbangan. Terlebih, permintaan plastik terus meningkat secara konsisten sebesar 4% per tahun. Sehingga diperlukan emisi dari produksi plastik akan mencapai 15% dari emisi gas rumah kaca global pada 2050 mendatang. Carbon footprint. Sisa jejak karbon akan selalu ada selama plastik dibuang. Pembakaran sampah plastik melepaskan semua karbon yang tersimpan dalam plastik ke atmosfer, serta polutan udara seperti dioksin, furan, dan merkuri, dan poliklorinasi yang beracun. Menghitung carbon footprint. Jejak karbon dapat dihitung dengan bantuan software spreadsheet dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, input data emisi, kemudian input jumlah penduduk, yang ketiga persamaan matematis, yang keempat menggunakan rumus ton C per kapita per tahun, dan yang kelima penampilan cepat jejak karbon. Jejak karbon pembuatan bata plastik. Bata plastik atau plastik cube merupakan inovasi bata yang terbuat dari bahan dasar plastik daur ulang. Plastik cube tersebut dari campuran plastik daur ulang dan tanah liat yang kemudian dipres. Tidak seperti bata tradisional, plastik cube tiding menggunakan mortar dengan mengeluarkan kiln atau oven berukuran besar, dan mortar pada proses pembuatan bata, plastik cube dinilai dapat mengurangi penggunaan energi sebesar 70%, sehingga akan menghasilkan jejak karbon yang jauh lebih kecil dibandingkan bata tradisional. Plastik cube dapat menjadi salah satu upaya mengurangi jejak karbon global. Prinsip penanganan. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri dengan kondisi perubahan iklim yang telah terjadi. Kemudian ada mitigasi. Mitigasi di sini ada memperlambat terjadinya perubahan iklim lebih lanjut dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau dengan cara daur ulang sampah, jalan kaki atau bersepeda, dan penanaman pohon. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.